Apa yang akan terjadi jika dalam asmara tertanam dendam yang begitu dalam di kehidupan kita? Hai guys, selamat datang di channel Ami Shiren. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah drama dari kisah seorang wanita yang dulunya bergelar pengacara dan masuk ke kehidupan konglomerat. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi kita masuk ke alur ceritanya. Dia Bu Alina, karena satu sidang yang dimenangkannya ternyata merusak kehidupannya seumur hidup. Di perjalanan pulang dia dihubungi bahwa rumahnya terbakar habis yang menewaskan kedua orang tuanya. Namun yang tersisa hanyalah adiknya yang masih hidup dengan badan terbakar 70%, yang membuat adik Fania dalam kondisi koma. Di rumah sakit. 1 bulan telah berlalu, Alina yang mencari pelaku tidak ada satupun titik terangnya. Bahkan dia digugat oleh asosiasi pengacara dan firma hukumnya disegel, serta izin pengacaranya dicabut dan dia tidak bisa melamar pekerjaan dimanapun. Sementara adiknya Fania yang di rumah sakit membutuhkan biaya operasi, tapi dia sudah kehabisan tabungan. Ketika dia pergi ke administrasi, dia bingung mengapa biaya rumah sakitnya sudah lunas. Ternyata putra kedua dari keluarga terkaya di kota lah yang membayar semua keperluan adiknya di rumah sakit. Putra kedua yang bernama Mr. Hito ini memiliki tugas mengintai yang harus dikerjakan oleh Alina, karena menurutnya Alina adalah orang yang cerdas dalam bekerja. Mr. Hito akan memberikan 2 miliar untuk 1 kali tugas selesai dengan mulus, karena Alina membutuhkan uang untuk pengobatan adiknya. Tanpa berpikir panjang, ia langsung menerima dan berjabat tangan dengan Mr. Hito. Tugas pertama adalah untuk menjadi asisten pribadi Mr. Mike, yaitu adik dari Mr. Hito sendiri. Tak menunggu lama, ternyata Alina mampu memberikan kepercayaan bahwa ia layak untuk menjadi asisten Mr. Mike. Tugas pertama Alina sudah berhasil dan uang telah ditransfer ke rekeningnya oleh Mr. Hito. Tak tanggung Alina langsung menanyakan untuk tugas keduanya karena sangat membutuhkan uang. Namun Mr. Hito mengatakan, apakah kau mau mengerjakan apapun demi uang? Dengan lantang Alina mengatakan tentu saja. Dan Mr. Hito mengatakan, apakah kau bisa berenang Alina? Alina menjawab tidak bisa. Mr. Hito mengatakan lagi, kalau begitu terjunlah ke dalam kolam. Tak tanggung Alina langsung terjun dan tak bisa menyelamatkan dirinya. Mr. Hito terpukau melihat keberanian Alina dan menyelamatkannya. Setelah duduk di pinggir kolam dan Alina menanyakan apakah tugas kedua telah selesai, tapi Mr. Hito langsung menciumnya dan berkata, aku butuh pacar rahasia, jadilah pacar rahasiaku. Lalu Alina dibawa ke kamar tidurnya. Setelah tersadar, Mr. Hito yang tak punya hati ini langsung memberi tugas baru ke Alina untuk membunuh anak Mr. Mike yang dalam kandungan pacarnya yaitu Raisa. Mengapa Mr. Hito sangat membenci Mr. Mike? Karena jika Mr. Mike memiliki anak, saham perusahaan akan jatuh ke tangan Mr. Mike. Mr. Hito pun menyuruh Alina untuk memasukkan obat ke dalam minuman untuk istri Mr. Mike agar kandungannya bisa gugur. Karena Alina takut mengerjakan tugas yang dianggapnya adalah membunuh, maka ia mengganti cara yang diberikan oleh Mr. Hito. Sebuah kegaduhan terjadi ketika mantan pacar Raisa datang dan mengatakan kalau anak yang dikandung Raisa bukanlah anak Mr. Mike. Ternyata memang semua adalah rencana Alina yang mengenal Raisa dan Ricky, mantan pacar Raisa itu. Mr. Hito pun kaget lalu tidak terima dengan cara Alina mengganti rencana yang dianggap membahayakan Alina dan Mr. Hito ke depannya. Lalu ancaman demi ancaman terucap dari Mr. Hito jika Alina mengulangi apa yang tidak diperintahkannya. Alina pun merasa takut karena telah diperbudak serta dibodohi oleh Mr. Hito. Singkat cerita, karena Mr. Mike yang gagal menikah, maka Mr. Edson, ayah dari mereka pun mengubah cara untuk siapa pemilik perusahaannya kelak. Dalam sebuah acara makan siang, yaitu dengan cara mendapatkan hati anak sulung dari keluarga Hansen yang bernama Sylvia. Tak lama kemudian, Raisa pun muncul dengan memohon ke Mr. Mike untuk memaafkannya, namun sudah terlambat, dan mengatakan dia melakukan semuanya karena dibayar oleh Mr. Hito. Pada hari itu semua orang sangat marah serta kecewa pada Mr. Hito, apalagi ayahnya. Di dalam keluarga Mr. Edson memang adalah Mr. Hito lah yang paling tidak tahu diri. Lalu ayahnya menghukumnya dengan mencambuk badannya dan harus berlutut semalaman di luar rumah. Dengan cuaca yang sangat ekstrim dan hujan deras, di malam hari tiba-tiba Mr. Mike datang memayungi Mr. Hito yang kehujanan. Namun dia disuruh pergi karena Mr. Hito sangat membencinya. Alina yang melihat kejadian itu pun berkata dalam hati, jika Mr. Hito adalah iblis dalam keluarga Edson, maka Mr. Mike adalah malaikat di keluarga Edson. Keesokan harinya Alina dipanggil ke rumah Mr. Hito. Alina yang saat itu sedang bekerja, ia pun meminta izin untuk keluar sebentar. Alina yang datang dan melihat Mr. Hito terjatuh pun tak tega melihatnya terbaring.
dan terluka parah serta demam. Ia pun membantunya untuk mengobatinya, tapi malah dimanfaatkan oleh Mr. Hito. Lalu Mr. Hito pun kembali menikmati tubuh Alina dan Alina terpaksa menerima karena diancam oleh Mr. Hito dan memberikan tugas baru lagi ke Alina untuk menarik perhatian Mr. Mike agar suka pada Alina. Karena menurutnya Sylvia, anak dari Mr. Hansen yang sejak kecil menyukai Mr. Mike, akan menjadi penghalang untuk Mr. Hito mendapatkan Sylvia untuk dinikahi dan menjadi pemilik saham perusahaan. Ketika ulang tahun Sylvia, anak pertama yaitu Mr. Yoga mencoba melamar Sylvia dengan menggunakan semua uang dan memberikan berlian. Tapi naas ketika mau melamar, Mr. Hito membuka kedok Mr. Yoga bahwa ia menggunakan uang hasil korupsi perusahaan. Lalu Sylvia menolak anak pertama tersebut secara mentah-mentah yang dianggap akan merusak reputasi keluarga Hansen. Sedangkan Mr. Mike sama sekali tidak tertarik dengan Sylvia karena dia baru saja patah hati dari Reisa. Lalu Mr. Hito mendapatkan Reisa di hari itu juga karena membuka semua kedok Mr. Yoga dan membuat Sylvia terpukau dengannya. Akhirnya Sylvia menyetujui pernikahan tersebut. Namun Sylvia yang merasa menyukai Mr. Mike sejak kecil merasa cemburu karena Alina sangat dekat, bahkan Alina tinggal di rumah yang sama dengan Mr. Mike. Suatu malam Mr. Hito tiba-tiba berada di kamar Alina dan mengatakan perannya untuk membuat Mr. Mike jatuh cinta sangat bagus hingga membuat Nona Sylvia cemburu padanya. Alina pun terkejut dan mengatakan, "Mr. Hito, situasiku saat ini sangat sulit, lalu kau membuat Nona Sylvia memusuhiku." Dan Mr. Hito mengatakan, "Kau hanya boleh menggodanya tapi tidak boleh jatuh cinta pada Mr. Mike." Sebuah keluarga yang sangat rumit memperebutkan harta keluarga. Mr. Yoga yang membenci Mr. Hito akibat gagal mendapatkan Sylvia pun memiliki dendam yang ganas. Hari pun telah berlalu ketika Mr. Edson, ayah dari mereka, mengumumkan hari pertunangan Sylvia dan Hito. Di hari yang sama Alina jatuh sakit dan pergi ke rumah sakit untuk memeriksa bahwa ia dinyatakan hamil 2 bulan anak Mr. Hito. Dan sangat frustasi atas apa yang telah menimpanya, tanpa pikir panjang ia pun ingin menggugurkan anak tersebut. Mr. Mike yang mengetahui kalau Alina hamil pun kaget dan tetap menggandeng tangan Alina serta mengatakan bahwa ia mau menjadi suami dan ayah untuk Alina dan menyarankan untuk tidak menggugurkan anak tersebut. Dan Mr. Mike pun membawa Alina ke hadapan keluarganya dan mengumumkan bahwa dia akan menikahi dan akan segera menjadi ayah sehingga saham perusahaan akan tetap jatuh padanya. Sontak Mr. Hito yang mendengarkan Mike berbicara pun sangat terkejut. Apa yang diucapkan Mr. Mike karena merasa selama ini dialah yang berhubungan dengan Alina. Alina yang terpukau dengan cara Mr. Mike yang memperlakukannya dibanding Mr. Hito itu pun dia mulai mempercayai Mr. Mike dan memutuskan hubungan dengan Mr. Hito dan rela menikahi Mr. Mike walaupun itu bukan anaknya. Namun Mr. Hito tidak tinggal diam. Dia mencari tahu semua tentang Alina dan Mr. Mike lalu menemukan catatan medis Mr. Mike bahwa dia lelaki yang mandul. Artinya anak yang dikandung oleh Alina adalah anak dari Mr. Hito. Malamnya kabar dari rumah sakit menyatakan bahwa Vania, adik Alina, sudah sembuh dan bisa pulang. Alina yang dalam situasi sulit pun memiliki teman bercerita lalu menceritakan semua ke adiknya tentang apa yang terjadi padanya selama ini. Lalu Vania menemukan bahwa HP Alina telah disadap oleh seseorang. Namun mereka memilih untuk pura-pura tidak mengetahui hal itu. Hari telah berlalu. Mr. Hito yang penasaran dengan Alina, ia selalu menemuinya dalam kondisi apapun. Lalu Sylvia memergoki mereka yang sedang berbincang dan berteriak ke Mr. Hito. "Kenapa kalian berdua? Apa yang kalian bicarakan?" Dan dijawab lantang oleh Mr. Hito, "Apa kau tidak bisa mengetok pintu?" Dan membuat Sylvia sangat membenci Alina. Pada keesokan harinya, kondisi Alina yang sangat terpuruk dengan keadaan, ia pun mencoba bunuh diri lalu diselamatkan oleh Mr. Hito. Sesampainya di rumah sakit, Sylvia pun datang karena diundang oleh Alina. Dan Alina mengatakan, "Bu Sylvia, maaf, kau harus tahu kalau tunanganmu punya anak dari wanita lain. Saat hampir menikah, dengan kata lain, anak di perutku ini adalah anak Mr. Hito." Lalu Sylvia sangat kaget dan langsung saja membatalkan pernikahan bersama Mr. Hito. Namun tak disangka reaksi Mr. Mike yang melihat dari jauh malah memeluk Alina dan mengatakan bahwa semuanya tidak apa-apa dan tetap untuk bersamanya. Karena Mr. Mike yang begitu baik pada Alina, Mr. Hito pun mengatakan bahwa di balik kebaikan Mr. Mike, Alina harus berhati-hati karena bisa jadi ada yang direncanakan. Hari demi hari berlalu, acara pernikahan Mr. Mike dan Alina akan diadakan besok lusa. Namun ketika keesokan harinya, Mr. Hito yang melakukan perjalanan dinas pun mengalami kecelakaan serius yang membuat dia koma.
Terima kasih telah menyaksikan alur cerita ini ya guys. Full episode bisa langsung chat aja. Dan jangan lupa teman-teman untuk like, subscribe untuk dukung aku terus. Happy watching. Thank you.